أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, ada di halaman 9, 2 baris dari atas. Halaman 9, 2 baris dari atas. Bacaannya wa jami'a gitu. Wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa jami'a ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallama haqqun furudul wudu'i sittatun al-awwalu an-niyatu الثاني غسل الوجه وحده من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن الثالث غسل اليدين إلى المرفقين الرابع مسح شيء من بشرة الرأس إلى شعر في حده الخامس غسل الرجلين مع الكعبين السادس الترتيب على هذه الكيفية. Silakan agak maju sedikit yang belakang, maju aja ya, rada maju ke depan aja deh, yang belakang itu maju aja. Maju ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in.
wa jami'a ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Kelanjutan dari ilmu tauhid bagian akhir, kita telah membahas mengenai masalah telaga, membahas mengenai masalah surga, membahas mengenai masalah neraka, yang kesemuanya itu datangnya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya adalah benar. Kemudian dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, wa jami'a ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan seluruh ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun, apa yang dibawa oleh penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun, itu benar adanya. Jadi apa yang Rasul sampaikan kepada umatnya, apa yang Rasul bawa sampaikan kepada kita, itu semuanya benar adanya. Tidak dusta, tidak bohong. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengada-ngada. Telaga, surga, neraka, itu semuanya benar. Lalu apa selain daripada yang telah disebutkan, yang telah kita pelajari kemarin? Di samping surga, di samping neraka, di samping as-sirat, di dalam kita baca kal mi'raji bi jasadihi sallallahu alaihi wasallam ila samawati ba'dal isra'i ila baitil maqdis yaqazatan. Yang benar juga yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jasadnya beliau. Jadi masalah mi'raj ini itu memang benar adanya, hak, bukan suatu yang mengada-ngada, bukan suatu yang bohong yang Nabi ceritakan, tidak. Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya, seperti apa yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita sering dengar ini ayat ini. Karena ketika Nabi Isra, Nabi Mi'raj ini banyak orang yang enggak percaya. Masa iya sih, masa iya sih, masa iya. Tapi ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Jadi yang memperjalankan itu Allah Subhanahu wa taala, yang telah memperjalankan hambanya di malam hari lailan. Kalau kita belajar nahwu itu di situ lailan itu bukan ma'rifah, tapi lailan di sini nakirah.
Ini menunjukkan bahwa waktu yang ditempuh oleh Rasulullah ketika itu fi juz'in qalilin minal lail gitu. Waktunya sangat singkat, sehingga kalau kita pikir pakai logika kita, pakai akal kita, masa iya sih merupakan suatu yang mustahil ya. Tapi manakala Allah Ta'ala yang memperjalankan, kalau kita pakai logika iman kita, itu enggak mustahil, bisa terjadi. Nah, makanya dikatakan lailan fi juz'in qalilin minal lail, waktu yang singkat waktunya di malam hari itu Allah Ta'ala perjalankan itu ya. Kira-kira kalau mau jalan itu perjalanan adalah 40 hari 40 malam, jaraknya itu kurang lebih 1500 km, tapi bisa ditempuh cuman beberapa saat saja ya. Minal masjidil haram tuh ilal masjidil aqsa. Jadi kalau mau kita berjalan itu kira-kira kurang lebih perjalanannya 40 hari 40 malam itu. Kesono kita pergi 40 hari, pulang lagi kita 40 hari, jadi kurang lebih 80 hari. Tapi itu semua bisa ya dilakukan oleh Rasulullah dengan durasi yang begitu singkat. Makanya ketika itu banyak orang-orang yang apa? Yang nggak percaya gitu. Ya. Nah, di sini hal yang perlu kita imani dan kita yakini dan merupakan hak benar adanya, kal mi'raji, seperti mi'rajnya Rasulullah bijasadihi, dengan jasadnya Nabi kita Nabi Muhammad ya, jadi dengan ruh dan jasad gitu. Ba'dal Isra, setelah Isra, minal baitil maqdis ila baitil maqdis yaqazatan gitu. Dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis yaqazatan, dalam keadaan Nabi itu melek-melek, nggak tidur ya, terbangun Nabi sadar jadi itu ya. Farwa Thabitun al-Bunaniyu an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, maka telah meriwayatkan Imam Thabit al-Bunani dari Sina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Nabi, utitu bil buraqi, aku pernah dibawakan seekor buraq. Kita sering dengar buraq, Nabi naik buraq gitu kan ya, ya. Nah, itu buraq itu bagaimana? Wa huwa dabbatun abyadu, yang namanya buruk itu binatang yang berwarna putih. Jadi warnanya putih itu buruk. Tawilun, tinggi. Fauqal himari, tinggi melebihi daripada keledai. Umpamanya keledai segini, ini lebih tinggian lagi itu dari keledai. Tapi dunal bagli, dia punya posturnya itu, ketinggiannya itu, tapi dunal bagli, di bawah bagal. Bagal itu merupakan hasil daripada perkawinan kuda dengan keledai. Perkawinan silang antara kuda dengan keledai itu namanya bagal, itu bahasa Arabnya itu ya.
yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Itu buraq itu dikatakan ya, dia kalau dia melangkah itu, melangkahnya itu sejauh mata memandang gitu. Allah, kira-kira kalau dia mandang dari sini sampai mana pandangannya, segitu juga dia punya geraknya, langkah kakinya segitu tuh, sejauh mata memandangnya dia sampai mana, sebegitu juga tuh ya. Jadi nggak mustahil bila mana ditempuh dengan apa yang kudunya menghabiskan waktu 40 hari ya. Jalan 40 hari, pulang 40 hari, tapi dapat ditempuh dengan waktu yang singkat ya. Ketika didatangkan itu buraq, kata Rasulullah, farakibtu, maka aku naiki itu buraq. Fasarabi hatta ataitu Baitul Maqdis, maka aku jalan mengendari buraq tadi hingga aku datang ke Baitul Maqdis. Jadi sebagai pangkalan daripada mi'rajnya Nabi itu Baitul Maqdis. Kan Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, di Baitul Maqdis itu pangkalannya Rasul untuk mi'raj di situ. Ketika Rasul datang sampai ke Baitul Maqdis, kata Rasulullah, ini hadis yang kita baca, farabattuhu bil halqati allati yarbutu bihal anbiya. Maka itu buraq yang aku kendarai setelah nyampe di Baitul Maqdis, maka itu buraq aku ikat, yang mana ya, aku ikat dengan tambang yang mana para nabi juga dulu pernah mengikatnya di situ. Ya sebenarnya walaupun kagak diikat juga itu buraq nggak bakal lepas. Tapi kenapa pakai diikat segala tuh? Nah, ini untuk buat memberikan isyarat untuk mengajarkan kita kepada umatnya tuh. Nabi mengajarkan umatnya agar kita ini kudu ikhtiar. Ya. Jadi kalau kita bawa kendaraan zaman dulu, bawa kuda, bawa onta, ikat dulu. Baru setelah itu kita tawakal. Kayak antum dari rumah antum menuju ke masjid ini, antum bawa motor, biarin lah, kagak usah dikunci gitu kan. Ikhtiar dulu. Giliran hilang ntar marah-marah lagi. kunci dulu. Setelah itu baru kita tawakal kepada Allah, kita pasrah. Yang penting kita udah apa? Udah ikhtiar usaha kita. Begitu. Nah, Nabi pun sama mengajar kita seperti itu, mengajarkan kita seperti itu. Nabi bawa buraq, tapi buraqnya Nabi cangcang, Nabi ikat di situ, sekalipun memang itu buraq kagak bakal kabur kemana-mana. Ya. Diikat tuh buraqnya di situ. Yang pernah dulu juga para nabi ngikat di situ. Tsumma dakhaltul masjidah, kemudian aku masuk ke Masjidil Aqsa. Nabi masuk ke Masjidil Aqsa, fa shallaitu fihi rak'ataini. Habis sampai Nabi masuk ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi salat 2 rakaat. Tsumma kharajtu, kemudian aku keluar. Setelah Nabi selesai 2 rakaat, Nabi keluar. Ketika Nabi keluar, faja'ani Jibrilu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Maka malaikat Jibril alaihissalam itu beliau ya
datang dengan membawa satu bejana daripada khamr dan juga satu bejana daripada susu. Malaikat Jibril ketika Nabi keluar habis sholat tuh di Masjidil Aqsa, itu malaikat Jibril datang dengan membawa bejana, yang bejana itu berisikan khamr, ya, arak gitu. Yang satu isinya laban, yang satu isinya susu, gitu. Ya. Yang satu isinya susu. Ketika Nabi diberikan pilihan oleh malaikat Jibril mau milih yang mana, mau arak, mau susu, fakhtartul labana, maka kata Rasulullah, aku memilih susu. Oh, jadi Rasul, yang dipilih oleh Rasul ketika itu bukan apa? Bukan arak, tapi susu. Coba kalau Rasul milih arak, mungkin umatnya pada mabok kali. Rasul milih susu aja pada banyak yang teler. Ya, gimana milih apa? Milih arak gitu. Dipilih susu oleh Rasulullah. Faqala Jibril alaihi salatu wassalam, maka berkata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ikhtartal fitrata, dengan sebab engkau telah memilih susu, maka berarti dengan demikian engkau telah milih kesucian. Oh, berarti yang dipilih kesucian. Bagus, berarti yang dipilih oleh Rasulullah. Rasulullah milih susu. Ya. Nah, jadi Isra-nya Nabi itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu pakai buruk gitu. Ya. Kemudian setelah sampai Baitul Maqdis, di situ diikat tuh buruknya sama Rasulullah. Nah, lantas ketika itu Nabi Mi'raj. Tapi Mi'rajnya udah nggak pakai buruk. Mi'rajnya nggak pakai apa? Pakai buruk di situ. Ketika Nabi Mi'raj, di situ ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam melalui Mi'raj. Mi'raj itu makanya disebut dengan Mi'raj. Itu Mi'raj itu artinya tangga gitu. Tangga. Jadi Allah Ta'ala ciptakan itu, turun itu tangga dari surga. Jadi turun itu tangga dari mana? Dari surga situ. Ya. Tangganya dikatakan Masya Allah terbuat daripada emas tuh tangganya. Mi'raj itu terbuat dari emas, terbuat dari perak, perhiasan yang begitu indah itu. Mi'rajnya itu, tangganya itu, ya, di situ. Ya. Bahkan setiap anak tangganya itu luasnya itu, besarnya itu kira-kira masafatu khamsimi'ati am. Jarak kira-kira antara jarak perjalanan 500 tahun itu. Dia punya jarak tangganya itu. Setiap tingkatan anak tangga itu, tangga satu, anak tangga satu, tangga dua, tangga lagi. Itu kira-kira perjalanan masafatu khamsimi'ah am, kira-kira perjalanan 500 tahun. Makanya ini kita nggak bisa pakai akal kita, logika kita nggak masuk. Ini kudu pakai keimanan masalahnya di sini. Ya. Thumma urija bina ilas sama. Setelah itu kemudian Nabi diangkat naik. Mi'raj itu Nabi dimi'rajkan, Nabi diangkat naik ilas sama, ke langit yang pertama. Setelah sampai Nabi dengan malaikat Jibril alaihissalam di langit yang pertama, fastaftaha Jibril, malaikat Jibril minta dibukakan pintu langit yang pertama. Fakila, lantas ketika itu ada yang berkata, ada yang bertanya ini kepada malaikat Jibril, man anta,
siapa engkau? Kata penghuni langit yang apa ya? Pertama. Dijawab, qala Jibril. Ya. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, aku adalah Jibril. Ada lagi suara, ada lagi yang mengatakan qila wa man ma'aka. Dan siapa yang bersamamu itu? Tuh, tadi malaikat Jibril. Sekarang ditanya lagi, wa man ma'aka ya Jibril? Siapa gerangan yang bersamamu itu wahai malaikat Jibril? Qala, maka dikatakan oleh malaikat Jibril, Muhammadun, ini yang bersamaku datang pada saat ini, pada waktu ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Apakah sampai di situ ditanya? Masih lanjut. Qila, kemudian dikatakan wa qad bu'itsa ilaih. Apakah telah diutus? Kira-kira ada perintah apa enggak? Begitu. Ini ada perintah enggak kira-kira untuk dibuka ini langit yang pertama? Apa jawaban daripada malaikat Jibril? Qad bu'itsa ilaih. Ya, ada perintah untuk dibuka ini langit yang pertama. Saya datang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibuka apa enggak? Fafutiha lana. Maka dibuka itu pintu langit yang pertama. Fa idza ana bi Adam alaihi salam. Maka ternyata di situ ada Nabi Adam alaihi salam. Farahhaba bi. Beliau itu Nabi Adam, kata Rasulullah, ketika sampai di langit yang pertama, setelah dibuka itu langit yang pertama, rahhaba bi, menyambut kedatangan Rasulullah itu Nabi Adam. Disambut sama Nabi Adam di situ. Wada'ali bi khairin. Itu Nabi Adam mendoakan Rasulullah ketika itu. Udah sampai di langit pertama, lanjut terus tuh. Thumma urija bina ila sama'its tsaniyah. Kemudian Rasul diangkat naik lagi ila sama'its tsaniyah, ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibril. Kemudian malaikat Jibril minta dibukain. Tolong buka dong ini langit yang kedua ini. Lantas di situ ada yang bertanya kepada malaikat Jibril, "Man anta?" Kata langit yang kedua, penjaga langit yang kedua, "Man anta?" Siapa engkau? Qala Jibril, aku ini adalah malaikat Jibril. Qila wa man ma'aka? Ditanya lagi, siapa gerangan yang ada bersamamu itu? Di sampingmu itu siapa? Wa man ma'aka? Siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, yang ada di sampingku, yang pada saat ini ada bersamaku, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itsa ilaih. Apakah telah ada perintah ya untuk dibukakan? Ada perintah enggak? Kata malaikat Jibril, qala qad bu'itsa ilaih. Ya, memang telah ada perintah untuk dibuka. Akhirnya fafataha lana, itu pintu langit yang kedua dibuka ya. Jadi setelah ditanya dulu, man anta wa man ma'aka hal bu'itsa ilaih, gitu. Setelah dijawab baru dibuka pintu yang kedua. Ternyata di situ fa idza ana bibnail khalah Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Ternyata di langit yang kedua itu
itu ada Nabi Isa bin Maryam dan juga ada Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Jadi di langit yang kedua itu ada Nabi Isa bin Maryam, ada Nabi Yahya bin Zakaria di situ. Ya. Farahaba bi wa da'awali bi khairin. Nah, sama juga. Ketika beliau sampai, dibukakan pintu langit yang kedua, itu kedua nabi itu menyambut Rasulullah dan keduanya mendoakan dengan kebaikan. Sama ketika Rasul datang ke pintu langit yang pertama, didoakan, disambut oleh Nabi Adam alaihissalam di situ. Nah, terus naik tuh. Langit pertama udah, langit kedua udah, terus thumma urija bina ila sama'i tsalitsah. Kemudian diangkat lagi, dibawa naik ke langit yang ketiga. Fadzakara mithlal awal, disebutkan seperti yang pertama. Ya, disebutkan seperti yang pertama, ditanya man anta, ya kan? Siapa engkau? Wa man ma'aka hal buitsa ilaih. Itu tanya, di setiap pintu itu ditanya. Fa futiha lana, dibuka pintu langit yang ketiga. Fa idza Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ternyata di langit yang ketiga itu, di situ ada Nabi Yusuf. Wa idza huwa qad utiya syatral husni. Itu Nabi Yusuf alaihissalam telah diberikan ketampanan setengah daripada ketampanannya Rasulullah. Jadi Nabi Yusuf dengan Nabi kita Nabi Muhammad, tampanan mana, gantengan mana? Dikatakan u'tiya satrul husni, diberikan setengah daripada ketampanan Rasulullah. Berarti yang diberikan ketampanan full siapa? Nabi Muhammad. Ya. Ya. Tapi kenapa kok yang terkenal Nabi Yusuf kan? Orang 4 bulanan, 7 bulanan baca surah Nabi Yusuf dengan harapan biar anaknya ganteng katanya. Ternyata pas sudah lahir ganteng apa kagak? Tergantung biangnya. Kalau biangnya cakep, insya Allah yang keluar cakep. Tapi maksudnya sekalipun nggak ganteng kayak Nabi Yusuf, tapi insya Allah akhlaknya bagus. Gitu maksudnya. Ya. Nah, ini Nabi Yusuf diberikan setengah ketampanan daripada Rasulullah, tapi yang diberikan full ketampanannya itu Nabi Muhammad. Cuman Rasulullah itu diberikan haibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang berani memandang wajah Rasulullah. Padahal beliau itu merupakan makhluk yang nggak ada lawannya. Makanya setiap sahabat itu nggak berani benar-benar kayak kita begini menjenengin Rasulullah ketampanannya. Karena beliau itu ditutup oleh haibah, ada rasa wibawa kita. Jadi kalau sahabat ngobrol sama Rasulullah nunduk gini, segen jadinya. Nah, itu ada yang menceritakan rambutnya Nabi ikal, mukanya Masya Allah kulitnya kemerah-merahan, matanya jeli gitu kan, hidungnya mancung. Itu biasanya yang meriwayatkan itu sahabatnya Nabi, cuman yang masih pada kecil, masih bocah. Lah biasa kalau bocah kan masih berani, kalau ngomong begini biasanya ngeliatin muka kita kalau anak kecil ngomong kan gitu. Kalau kita ngomong sama orang terkenal, sama orang terpandang, nunduk kita. Tapi kalau anak kecil mau tuh yang diajak ngomong terpandang atau enggak, begini aja dia mah berani. Nah, begitu juga sahabat Nabi yang masih pada kecil, kalau ngobrol sama Nabi tuh begini. Jadi mereka melihat jelas bagaimana ketampanannya Rasulullah, bagaimana postur tubuhnya, bentuknya Rasulullah, keindahannya Rasulullah tuh.
Itu dilihat oleh sahabat Nabi yang masih kecil. Tapi kalau sahabat Nabi yang sudah dewasa, kagak berani mandang wajah Nabi secara begini, tapi mereka semuanya pada nunduk. Oh. Jadi Nabi itu ditutupin oleh apa? Haibah, oleh wibawa. Begitu. Ya. Nah, ketika itu Nabi Allah Yusuf alaihissalam farahaba bi wa da'a li bi khairin, disambut oleh Nabi Yusuf alaihissalam, didoakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Thumma urija bina ila sama'ir rabi'ah, kemudian Rasulullah diangkat naik lagi ke langit yang keberapa? Yang keempat. Tadi ke langit yang ketiga ada Nabi Yusuf, beliau sampai ke langit yang keempat. Nah di situ sama wa dzakara mithlahu, yang bertanya itu sama seperti yang pertama, langit pertama, kedua, ketiga, begitu pertanyaannya. Man anta wa man ma'aka hal buhitsa ilaih, ditanya lagi begitu. Fa idza ana bi Idris alaihi salatu wassalam, ternyata di langit yang keempat itu ada Nabi Idris, dihuni oleh Nabi Idris. Farahaba bi wa da'ali bi khairin, Nabi Idris pun sama mendoakan, menyambut Rasulullah. Ya. Terus tuh, thumma urija bina ila sama'il khamisati, kemudian Rasulullah diangkat lagi naik ke langit yang kelima, ditemenin oleh malaikat Jibril alaihissalam, pakai mi'raj, pakai tangga tadi. Ternyata di langit yang kelima ada siapa? Fa idza ana bi Harun alaihi salatu wassalam, ternyata di langit yang kelima itu ada Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Farahaba bi wa da'ali bi khairin, disambut oleh Nabi Harun, kemudian didoakan oleh Nabi Harun alaihi salam. Thumma urija bina ila sama'is sadisah, terus naiklah gitu ke langit yang keenam. Fa idza ana bi Musa sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata ketika dibuka di pintu langit yang keenam, aku berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi di langit yang keenam ada Nabi Musa ketika itu. Farahaba bi wa da'ali bi khairin, sama disambut oleh Nabi Musa, didoakan oleh Nabi Musa. Thumma urija bina ila sama'is sabi'ah, kemudian Rasulullah diangkat ke langit yang ketujuh. Ini perjalanan Mi'raj, ini namanya perjalanan Mi'raj ini. Diangkat naik ke langit yang ketujuh. Fa idza ana bi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam musnidan zahrahu ilal baitil ma'mur, ternyata di langit yang ketujuh itu aku berjumpa dengan seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Musnidan zahrahu, ketika itu beliau lagi nyenderan tuh, lagi nyender tuh, Nabi Ibrahim tuh lagi nyender tuh. Kemana nyendernya? Ilal baitil ma'mur, ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu merupakan tempat kiblatnya malaikat. Kalau kita kan tempat kiblat kita kan Ka'bah ya, tapi kalau malaikat itu tempat kiblatnya disebut dengan nama Baitul Ma'mur. Ya. Itu Baitul Ma'mur bagaimana? Fa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin thumma la ya'udu ilaih. Itu setiap hari ternyata Baitul Ma'mur itu dikelilingin, dimasukin oleh 70.000 malaikat. Dikelilingin oleh 70.000 apa? Malaikat. Dimasuk tuh. Masuk ke Baitul Ma'mur oleh 70.000 malaikat di situ. Apakah sampai situ mi'rajnya Rasulullah? Tidak. Thumma zuhiba bi ila sidratil muntaha, kemudian beliau dibawa ke Sidratul Muntaha.
Sidratul Muntaha ini apa? Sidratul Muntaha itu nama pohon itu. Jadi Sidratul Muntaha itu nama pohon di situ. Fa idza waraquha ka'adzanil fiyalah. Ya. Wa idza thamaruha kal qilal. Ya. Dia punya apa namanya, dedaunan-daunannya itu lebar gitu. Ya. Jadi punya daunannya itu lebar tuh, Sidratul Muntaha itu. Ya. Falamma ghasyiyaha min amrillahi ma ghasyiyaha taghayyarat mafama ahadun min khalqillah yastati'u ayyan ataha min husniha. Jadi dia bisa nutup tuh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, bisa berubah-ubah gitu, berganti rupa tuh. Ya. Kagak ada satu makhluk pun daripada makhluk Allah yang mampu mensifatkan bagaimana keindahan itu Sidratul Muntaha itu. Ya. Nah, disitulah fa auhallah ilayya ma auha wa farada alayya khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailah. Jadi ketika itu malaikat Jibril nggak bisa nerusin tuh. Ya. Nggak bisa nerusin gitu. Ya. Karena nggak kuat. Kalau andai kata malaikat Jibril meneruskan itu bisa apa? Bisa kebakar di situ tuh. Kagak kuat malaikat Jibril tuh. Tapi Rasulullah terus aja itu naik. Gitu. Ya. Nah di situ barulah Allah Ta'ala fardukan kepadaku, kata Rasulullah, sebanyak 50 kali salat fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam. Jadi difardukan, diwajibkan untuk Rasulullah bersama umatnya salat 50 kali. Cuman nanti di sini ada apa? Keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa yang telah kita dengar daripada apa? Hadisnya yang begitu panjang, ya. Nah, ini masih panjang nih hadis nih. Nah, insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Jadi antum nih ya, jangan sampai putus nih hadisnya nih, masih panjang. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan karena waktu nggak keburu. Gitu. Wallahu alam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Oh ya, ini bapaknya dah. Iya. Siapa namanya? Rudadi. Sebelum kita tutup dengan doa, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk kesembuhan daripada jamaah masjid kita, yaitu Bapak Rudadi yang sedang sakit, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Begitu juga orang tua daripada saudara Rijal, ya, yang sedang sakit juga, mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللغى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمعين رب فضلا dan menala biktisab minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa sahbi idadata sisahbi walhamdulillah fil badi wa tanahi alhamdulillah ala ni'amillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi syani wa darji ya Rasulullah ya Rafi syani wa darji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah